Salam dan salam sejahtera, kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus dan damai sejahtera Tuhan beserta Anda semua. Kita berjumpa lagi ya. Saya yakin Anda diberkati. Mari like and subscribe channel ini untuk bawa lebih ramai jiwa ke channel ini. Saya percaya kita sama-sama mau belajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya belajar, Anda belajar, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Jadi oleh itu kita lihat hari ini tajuknya roti hidup di Yohanes bab yang ke-6 ayat 22 hingga ke-40 ya. Jadi saya baca, ada 4 perkara penting yang kita perlu belajar pada hari ini ya. Satu, kepenuhan rohani. 2, percaya Dia yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, Yesus adalah roti hidup. Dan keempat, melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi 4 perkara ini sangat penting. Jadi yang pertama, kita pergi yang pertama dari ayat ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Ayat ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabai, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kerana kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." So, di sini kita lihat ya, apa maksud Yesus? Melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat dengan makan roti dan sudah jadi kenyang. Apa bezanya? Satu adalah alam spiritual, satu lagi adalah alam fisikal, di mana makan jadi kenyang. Jadi manusia mencari karena ingin keperluan kehidupannya setiap hari dipenuhi. Ingin jadi senang, tidak perlu bekerja, kalau boleh hidupnya semua senang, diberkati saja. Tapi tidak tahu bahwa semua itu datang karena keadaan spiritualmu. Kalau spiritualmu tidak berdamai dengan Tuhan dalam rohmu tidak berdamai dengan Tuhan, macam mana kau bekerja di dunia ini pun, rohmu tak akan berdamai, kau tak akan hidup damai. Segala apa yang kau dapat, duit, pekerjaan, harta benda, keluarga yang kau ada, semuanya tidak akan menyenangkan engkau, sebab kau tak pernah bahagia bersama Tuhan. Oleh itu, kebahagiaan bermula dari dalam, saudara, bukan dari luar. Semuanya bermula dari dalam. Engkau mau kesenangan, bermula dari dalam. Engkau mau happiness, bermula dari dalam. Engkau mau kebahagiaan, bermula dari dalam. Bukan dari luar ke dalam, bukan. Karena kebahagiaan bermula dari dalam. Jadi oleh itu jangan pernah mencari bahagia di tempat lain. Sukacita datang dari Tuhan, dari dalam kita, bukan dari luar, dengan pergi berhibur di luar, pergi melakukan perkara-perkara yang memuaskan nafsumu. Engkau ingat itu akan buat kau bersukacita? Sebenarnya bukan, itu semua akan menghancurkan engkau. Tapi sukacita bila engkau bersama Tuhan, sukacita itu yang luar biasa sekali. Di saat Anda berdoa di dalam bilikmu, boleh jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, Anda rasa sekejap sahaja sudah. Waktu saya mula pelayanan, saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa sampai 4-5 jam. Tapi saya rasa seperti, wow, luar biasa. Seperti baru saja mau berdoa dan habis doa. Kenapa? Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, kerinduan kita itu semakin luar biasa. Ya, kita semakin rindu Dia. Kita semakin rindu Dia. Pada mulanya memang susah. Tapi kalau kita sudah biasakan diri kita, kita tahu bahwa sukacita memang ada di dalam Dia. Dan kita tidak perlu cari sukacita di luar lagi. Semua sudah ada dalam Dia. Wow, luar biasa. Dan kita tak perlu keluarkan duit untuk bersukacita. Kita tak perlu berhibur, guna duit yang banyak untuk bersukacita. Kita masuk bilik doa dan berdoa dan bertemu dengan Tuhan, lalu rohmu dijamah dengan roh sukacita. Waktu itu free of charge, Anda akan diberkati dan berasa sukacita bersama Tuhan. Kau tak pernah rugi apapun bila engkau berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya yang kedua ya, percaya kepada Dia yang diutus. Ayat 28 hingga 29. Biar saya baca ya.
Ya, 28 hingga 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Oke? Jadi dia itu siapa? Dia itu adalah dia sendiri, Yesus Kristus. Supaya kita tahu bahwa kita percaya kepada Dia, itu kehendak Bapa. Bila kita percaya kepada Dia, lalu janganlah Anda pikir sudah cukup percaya saja. Sebab dalam percaya akan Tuhan ini bukan maksudnya, sekali lagi saya sering guna ayat ini, bukan seperti kita tunggu taksi datang ataupun bus datang. Sudah kita call taksi, kita duduk saja, tunggu sampai waktu taksi datang, pip pip, nah kita naik ke dalam taksi itu, ya. Tidak seperti itu, saudara. Tidaklah dalam hidup ini. Kalau Anda kata, saya percaya, sudah begitu Tuhan, saya percaya, jadi tak perlu buat apa-apa. Ianya tidak seperti itu. Bila Anda kata dirimu percaya Tuhan, tindakanmu harus menunjukkan engkau percaya. Barulah engkau dikehendaki sebagai orang yang percaya. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda akan melakukan segala kehendaknya, seperti mengasihi Dia. Dia kata, if you love me, obey my commandment. Dia kata, kalau engkau mengasihiku, taat akan perintahku. Jadi di gereja ramai orang kata, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Yesus sepenuh hati. Bila Anda balik ke rumah, Anda boleh tilai diri Anda, lihat diri Anda. Apakah Anda berdoa di rumah? Apakah Anda membaca firman Tuhan di rumah? Apakah Anda tahu setiap hari Anda dipimpin oleh Roh Kudus dan ada waktu dengan Dia setiap hari mengandalkan kekuatan Tuhan? Apakah Anda seperti itu? Kalau Anda tak seperti itu, Anda tidak taat kepada firman-Nya. Anda bukan pelaku firman, tapi Anda kata dirimu mengasihi Dia. Dan di sini kita lihat, jangan hanya di mulutmu kata percaya Tuhan. Anda harus dengan kelakuan, ya, seperti tunggu waktu Tuhan. Bukan tunggu seperti tunggu buah durian jatuh, tunggu buah jatuh. Bukan tunggu tak buat apa-apa. Menunggu ini maksudnya waktu Tuhan. Bila kita kata tunggu waktu Tuhan, tunggu waktu Tuhan lihat kita bertumbuh dalam iman. Paham tidak? Tunggu waktu Tuhan bermaksud tunggu waktu Tuhan lihat kita sudah layak. Jadi oleh itu kita melayakkan diri kita dengan bertumbuh, dengan imanmu bertumbuh, pengetahuanmu bertumbuh, mencari Dia setiap hari. Bila Tuhan lihat kesungguhanmu itu, Dia lihat tahap pengetahuanmu itu, tahap imanmu, itulah Dia lihat orang ini imannya harus diberkati sesuai dengan peningkatan imannya ini. Ya, amin, puji Tuhan. Orang dewasa dengan budak kecil, dengan bayi yang masih menyusu, kita berikan mereka bantuan keuangan ikut kepandaian mereka. Budak yang menyusu, kita tidak perlu bagi pocket money, kita cuma bagi susu sahaja. Bayi, sebab dia masih bayi. Budak-budak sekolah, kita bagi pocket money untuk dia beli keropok, cukup. Untuk beli roti, waktu dia rehat di sekolah, cukup. Tapi orang dewasa, ya, mereka perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Sebab itu mereka bekerja, gajinya seperti gaji orang dewasa yang bekerja, sesuai dengan pengetahuannya, skillnya. Jadi di sini kita lihat Tuhan juga seperti itu. Dia memberkati kita sesuai dengan kelayakan kita. Oleh itu janganlah berhenti cari Tuhan, sebab semua kita adil dan saksama. Kalau Anda rasa Anda kurang, Anda harus mencari Dia lebih lagi supaya Anda tidak berkurangan. Di dalam Dia ada kelebihan, di dalam Dia ada segalanya. Carilah Dia. Masalahnya bila kita tidak cari, kita kata tunggu waktu Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Itu sifat malas sekali, ya. Dan karena sifat malas itu, kau tidak akan maju dalam pelayanan, kau tidak akan maju dalam kehidupanmu, karena kau malas. Malah kau tak kenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kau asyik mau Tuhan tahu yang kau percaya saja, sebab kau malas. Jadi oleh itu percaya bukan bermaksud duduk diam. Percaya harus dasar mencari Dia dan mengenal Dia, sehingga kita boleh klaim seperti mana kita lihat dalam Matius 16 ayat 16. Di situ yang berkata, engkaulah Kristus anak tunggal Allah. Gitulah, ya. Pengakuan yang dilakukan oleh muridnya, engkaulah Kristus anak tunggal Allah. Jadi puji Tuhan, praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Percaya bukan hanya duduk malas. Percaya, tunjukkan sifatmu percaya, tindakan orang yang percaya. Ini yang Tuhan maukan dalam hidup, ya.
Haleluya. Jadi kita pergi yang seterusnya. Yesus adalah roti hidup. Oke. Ayat ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mena di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, jadi Yesus adalah roti yang hidup. Mereka bertanya, sebab mena, apakah itu mena? Mena adalah roti yang turun dari surga, turun dari langit sewaktu umat Israel di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka makan roti yang turun dari langit itu. Jadi mereka setiasa ada bakalan roti yang mencukupi. Tuhan turunkan roti dari langit untuk mereka makan. Jadi mereka pun menganggap ini suatu tanda yang Tuhan adalah benar. Jadi mereka ingin begitu Yesus, berikanlah kami tanda-tanda. Dan Yesus berkata kepada dia, roti yang kamu makan dari Musa itu untuk kau kekal hidup di dunia ini. Tetapi roti yang Tuhan berikan yaitu Dia, yaitu Yesus Kristus, roti yang hidup. Siapa yang percaya, siapa yang terima Dia, siapa yang makan firman-Nya, ya, makan makanan rohani, ya, makanan firman-Nya ini, ya. Rohnya akan seperti makan sesuatu. Dengan makanan rohani ini, rohnya akan dikuatkan, dikenyangkan. Roh yang haus akan dapat air kehidupan dan sebagainya. Kita lihat, dan roti hidup ini adalah Yesus Kristus yang diperlukan oleh roh kita. Jadi Yesus adalah roti kehidupan. Karena bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia seperti roti kehidupan kepada roh kita, di mana roh kita sekali dia bersama Yesus, sekali kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan daripada neraka. Kita akan diselamatkan daripada ancaman-ancaman yang jahat. Dan kita akan berada dalam jalan keselamatan menuju kepada Dia di surga. Haleluya, puji Tuhan. Dan caranya adalah hanya melalui Yesus, karena Yesus roti yang hidup. Ya, haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Jadi kita masuk yang seterusnya, perkara yang keempat, oke? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Ayat 36, ya, kita lihat ayat 36 sampai ke 40, saya baca. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Amin, puji Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus sendiri beritahu yang Dia turun dari surga. Kalau Anda percaya Yesus, bahwa Dialah Tuhan yang turun dari surga untuk kita semua, Dialah roti yang hidup itu. Oke, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, Yesuslah yang akan membangkitkan kita. Yesus. Hanya yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. Jadi kita yang percaya ini sungguh luar biasa, karena Tuhan telah pilih kita untuk diangkat. Oleh itu kita jangan hilang keselamatan ini. Kita harus sentiasa berjaga-jaga, menjaga kekudusan, hidup bersama Dia. Yakin akan Dia ada dalam hidup kita setiap hari. Sekarang juga Dia berserta kita. Haleluya, praise the Lord. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Yesus datang ke dunia ini mengajar kita apa itu kebenaran supaya kita percaya. Bila kita percaya dan kita lakukan firman Tuhan, kita jadi pelaku firman setiap hari adalah supaya kita lebih mengenal Dia dan percaya akan Dia. Kenapa saudara? Sebab Anda percaya seseorang karena Anda mengenal siapa dia. Oleh itu, kalau sistem itu boleh
dipraktikkan di dunia yang fana ini, apatah lagi dalam spiritual. Anda mempercayai Tuhan, buktikan dengan lebih mengenal Dia. Semakin Anda mengenal Dia, tahap imanmu akan jadi semakin berkembang, ya, semakin bertumbuh, imanmu akan semakin bertumbuh. Jadi oleh itu kita kena mencari Dia melalui firman-Nya. Jadi pelaku firman-Nya, taat dan setia kepada Dia, dan kitalah orang-orang yang harus percaya bahwa kita akan diangkat bersama Dia di akhir zaman, karena Tuhan telah menyerahkan kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Dan di sini kita lihat apa yang Yesus lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Oleh itu, bila Yesus sudah kembali kepada Bapa sekarang, sebelah kanan Allah Bapa di surga, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu teruskan apa yang Yesus lakukan, melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya kita diberi kuasa, supaya dengan kuasa ini kita diangkat, bukan manusia biasa lagi, menjadi anak Tuhan. Bila kita jadi anak Tuhan, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita boleh melakukan kehendak Bapa karena kuasanya menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, so sampai di sini, jangan takut melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita mau tahu kehendaknya? Dengan mengenali siapa Dia. Kalau kita tahu Dia, bertanya kepada Dia, mengenal Dia, lalu kita akan tahu isi hatinya. Tindakan kita semuanya akan mengarah kepada Dia. Rancanganmu akan semuanya mengarah kepada Dia. Jadi semakin Anda mau tahu apakah rancangan Tuhan dalam hidupmu, jangan hanya bergantung kepada orang lain. Boleh doa supaya saya tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup saya. Tidak, salah saudara. Kau carilah Tuhan, kau tanya kepada Tuhan, Dia akan beritahu kepadamu apa rancangannya. Jadi saya percaya Tuhan bercakap dengan semua kita. Cuma Anda mau dengar atau tidak dengar, itu saja yang membedakan. Oleh itu, dengarlah suara Tuhan mulai hari ini dengan mengenali Dia dengan lebih dalam lagi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda pasti diberkati. Saya claim, I declare and decree, yang hidupmu berubah, hidupmu diberkati menjadi luar biasa, dan mulailah melayani Tuhan. Jangan gentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya doakan Anda pasti sukses. Haleluya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, share kepada yang lain, karena kita mau lebih berfellowship dalam channel seperti ini, supaya kita berfellowship di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Sekiranya Anda ada bahan doa yang ingin didoakan, bolehlah diletak di bagian komen itu, supaya kita masing-masing mendoakan keperluan masing-masing. Kita mendoakan yang terbaik antara satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.